Assalamualaikum semuanya. Perang internal Sinaloa yang mempertemukan Chapiza dan Mayiza udah nelan banyak korban. Udah nggak kehitung lagi kerugian materi akibat perang itu. Sebentar lagi saya akan membahas sebuah video serem akibat perang itu. Walaupun latar belakang dari video serem yang akan saya bahas ini nggak murni diakibatkan oleh perang antara Chapiza dan Mayiza. Gini ceritanya. Seorang pria bernama Roda, seorang anggota dari pecahan kartel Tijuana, adalah seorang kurir kokain. Biasanya dia dalam sekali kirim bisa sampai 2 ton kokain yang dikirim ke kota-kota tetangga. Dalam pengirimannya, dia biasanya pakai truk. Nah, dalam pengirimannya yang terakhir ke Sinaloa, dia bawa kokain seberat 1 ton. Dia dijanjiin akan dibayar setara 2,5 juta rupiah kalau misinya ini berhasil. Setelah misinya sukses, Roda minta bayaran yang dijanjiin. Tapi janji itu tetap jadi janji. Kartel Tijuana nggak pernah membayar Roda atas pengirimannya. Roda udah nagih berulang kali, tapi tetap nggak dikasih. Oleh karena itu, si Roda ini mutusin untuk berhenti dari pecahan kartel Tijuana. Dia pergi ke Sinaloa. Saat di Sinaloa, dia ketemu dengan teman-temannya yang adalah anggota Mayiza. Si Roda ini tahu kalau Sinaloa sekarang lagi perang internal. Jadi ketika temannya dari Mayiza ngajak si Roda untuk gabung, Roda gak mau karena itu beresiko banget bagi dia. Apalagi dia gak murni berasal dari kartel Sinaloa. Bisa-bisa nanti Roda cuman dijadiin tumbal aja. Makanya dia gak mau gabung. Tapi kan si Roda ini butuh uang ya. Maka dia nanya ke teman-temannya di Mayiza ini, gimana cara dapetin uang di Sinaloa tanpa gabung ke kartel. Teman-temannya jawab, ya ngerampok. Mau ngerampok apa, kata Roda? Ngerampok rumah nenek-nenek aja, di sekitar sini ada. Emang udah lama kita targetin, tapi belum dapat waktu yang pas. Kalau kamu mau ayo. Disetujuilah oleh si Roda. Pada suatu malam di akhir tahun 2024, Roda dan teman-temannya ngerampok rumah nenek itu. Saat itu, Roda lah yang masuk ke rumah nenek itu, sedangkan teman-temannya nunggu di luar. Roda mikir bahwa ini akan berjalan lancar, apalagi pemiliknya cuma nenek-nenek. Tapi satu hal yang gak Roda ketahui, bahwa rumah nenek itu berada di wilayah Chapiza, yaitu saingan Mayiza. Dan ternyata di daerah itu memang sering terjadi perampokan akhir-akhir ini. Jadi anggota Chapiza banyak yang standby di daerah itu. Saat Roda di dalam rumah si nenek, ternyata di luar rumah kelompok Chapiza udah mantau dan berusaha nangkep orang-orang Mayiza yang lagi jaga di luar. Tapi teman-teman Roda ini berhasil kabur. Roda lah yang bernasib sial. Dia nggak bisa kabur kemanapun. Di luar udah dikepung oleh kelompok Chapiza. Dengan terpaksa, Roda keluar rumah dan menyerah. Roda berharap dengan menyerahnya dia tanpa perlawanan, maka dia akan diselamatkan nyawanya. Iya kalau yang nangkep polisi, ini kan yang nangkep anggota kartel. Habislah dia ini ya kan. Roda dibawa ke suatu tempat dan dibuatkan video serem. Video serem itu berdurasi 4 menitan yang direkam pada malam hari. Video dibuka dengan pria duduk di tanah yang sedang diinterogasi. Interogasi itu menjelaskan bahwa dia bernama Roda dari kartel Tijuana. Dia di sini bersama temannya dari Mayiza sedang merampok rumah wanita tua. Dan saat Chapiza menggerebek perampokan itu, teman-temannya melarikan diri. Setelah itu, video berpindah di mana korban bajunya udah dibuka. Matanya dilakban. Seorang sikario di belakangnya megang pisau. Lalu sikario dengan pisau itu motong leher korban. Darah mencerat kemana-mana. Tubuh korban jatuh ke tanah. Pemotongan itu terus berlanjut. Setelah kepala lepas, sikario mengangkatnya dan menaruhnya di atas punggung korban. Dan videonya pun berakhir. Emang di latar belakang video ini, kelompok kartel itu kelihatan heroik, kayak pahlawan, nolong rumah orang yang lagi kerampokan. Iya, betul, dalam momen itu kartel ini memang nolongin si pemilik rumah. Tapi kalau nenek ini bisa memilih, dia ini akan memilih semua kartel, bahkan kartel yang nolongin rumahnya kerampokan, itu musnah dari
muka bumi ini. Ya karena di sisi lain apa yang dilakukan oleh si kartel ini telah menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Jadi kalau dihitung-hitung nih, apa yang dilakukan si kartel membuat kebaikan seperti itu, kalau dibandingkan dengan kejahatannya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemuin kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.